Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat zona ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sedang ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang beriman, berdoa adalah cara terbaik kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita harapkan. Selain itu pula, berdoa juga menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang selalu butuh dan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mampu memberikan apapun kepada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam gugusan tentang ayat tentang siam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelipkan ayat terkait tentang doa di 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sahabat sunnah ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam doa ada harapan-harapan yang tentunya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi. Bagaimanapun Allah selalu menyeru hambanya, baik dalam keadaan bermaksiat ataupun dalam keadaan taat, lalai ataupun ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa akan mengabulkan doa-doanya. Ya, Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doa siapapun. Ya, kecuali ya yang dalam tubuhnya terdapat makanan yang haram, ya, atau pakaian yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan berikan jawaban, maka akan aku kabulkan. Namun pertanyaannya adalah, kapan saja waktu yang mustajab untuk berdoa, waktu yang tepat untuk berdoa sehingga banyak kesempatan untuk dikabulkan doa tersebut? Maka yang pertama adalah ketika kita berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir. Ada tiga hal atau tiga orang, ya, yang doanya tidak akan tertolak. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ya, disebutkan. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Maka itu artinya salah satu waktu mustajab, ya, untuk berdoa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita berpuasa, yaitu tepatnya adalah baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, terutama lagi puasa sekarang di bulan Ramadan. Itu yang pertama.
Yang kedua, sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berbuka. Selain sedang berpuasa dari awal fajar sampai dengan waktu maghrib, ternyata di waktu berbuka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan, ya. Mustajab waktunya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa saat berbukanya, ya, doanya tidak akan tertolak. Oleh karena itu, maka kita harus memanfaatkan waktu berbuka, ya, mengajak keluarga kita, anak-anak kita, ya, bukan hanya sekedar berbuka saja, tetapi kita berdoa. Ya, diawali dengan doa, dan ketika makan, ketika berbuka itu sendiri kita selipi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktu yang mustajab adalah sepertiga akhir malam dan di waktu sahur. Ketika berpuasa, tentunya kita dibiasakan untuk bangun sebelum adzan subuh berkumandang atau untuk melakukan ibadah sahur. Sepertiga malam akhir ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir yaqulu may yad'uni fastajibulah man yas'aluni fa'utih man yastaghfiru fa'aghfirulah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, di sepertiga akhir malam. Ya. Lantas Allah berfirman, ya, siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Siapa yang minta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Luar biasa sahabat zona ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala waktu sahur ini. Sepertiga akhir malam ini. Allah langsung turun, ya, menyaksikan kita. Kemudian apa yang kita minta, apa yang kita doakan, ya, atau kita meminta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, diijabah doa-doa kita. Itu waktu yang ketiga. Ya. Di waktu sahur pula, ya, kamu mengingatkan karena waktu sahur adalah di sepertiga malam dan waktu mustajab, maka apa yang harus kita ucapkan? Ya, dalam surah Al-Imran, ya, salah satu ciri, ya, orang yang akan masuk ke dalam surga adalah wal mustaghfirina bil ashar, adalah dengan memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Jangan diisi oleh tonton TV, yang menonton TV, hiburan atau canda tawa atau apa, ya, yang lainnya yang melalaikan. Tetapi ketika di waktu sahur itu harus dimanfaatkan untuk berdoa, ya, beristighfar, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sahur sepertiga akhir malam adalah waktu yang mustajab. Yang terakhir, waktu yang mustajab yaitu pada momen sekarang. Momen apa ini? Momen bulan Ramadan. Ya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penggalan hadis disebutkan, ya, bulan Ramadan, ya, innallaha mutaqa fi kulli yaumin wa lailatin likulli abdin minhum da'watuhun mustajabah. Ya, pada siang hari, malam hari di bulan Ramadan, Allah akan mengabulkan doa-doa seorang hamba dan juga akan membebaskan hamba-hambanya, ya, yang condong terjerumus kepada neraka. Atau mungkin doa-doa kita yang dipanjatkan untuk orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal bisa menjadikan mereka diangkat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat zona ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini, ya, setidaknya untuk
berdoa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Anggaplah ini adalah Ramadan terakhir kita, terutama pada waktu-waktu mustajab yang tadi kami sampaikan. Dan tentunya mumpung masih banyak hari, kita masih hari kelima, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.